Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan luas 166,117 hektar yang terdiri atas 5 kecamatan yang merupakan wilayah pantai, 9 kecamatan dataran rendah, dan 3 kecamatan dataran tinggi atau perbukitan. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah dan paling luas di Jawa Tengah kedua setelah Kabupaten Cilacap. Nama Brebes sendiri muncul sejak zaman Mataram dari kata bara dan basah. Bara berarti hamparan tanah luas dan basah yang berarti banyak mengandung air. Dalam bahasa Jawa sendiri, perkataan Brebes atau Brebes yang berarti tansah metu banyune atau selalu keluar airnya. Kabupaten yang berderet dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal ini terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah atau sekitar 177 km sebelah barat Kota Semarang dan 330 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini dilalui jalur Pantura dan menjadi pintu masuk utama Jawa Tengah di sisi barat dari arah Jakarta atau Cirebon. Komoditas bawang merah dan telur asin menjadi makanan khas andalan bagi penduduk Kabupaten Brebes dan juga sebagai buah tangan bagi para wisatawan yang melewati wilayah ini. Selain terkenal dengan makanan khasnya, Kabupaten Brebes merupakan pintu gerbang keluar Jalan Tol Kanci Pejagan sepanjang 35 km yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Dengan pintu gerbang tol terdapat di Desa Tegongan. Sedangkan bagi penumpang kereta api ada 2 jalur rel kereta api dari arah Jakarta atau Cirebon. Kabupaten Brebes dengan kantor bupatinya yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 141 Brebes ini memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya adalah wisata religi Masjid Agung Brebes yang terletak di Jalan Ustadz Abbas nomor 7 Kabupaten Brebes atau di sebelah barat alun-alun kota Brebes. Masjid Agung Brebes merupakan salah satu masjid percontohan nasional mewakili Jawa Tengah pada tahun 2015 dan merupakan salah satu masjid tertua yang didirikan tahun 1836 pada masa pemerintahan Bupati Raden Adipati Arya Singosari Panatayuda I atau biasa disebut dengan Kyai Suro, yang bangunan aslinya berarsitek Jawa kuno dengan kubah berbentuk limas. Keberadaan Masjid Agung Brebes tidak terlepas dari lahirnya kota bawang tersebut. Masjid yang sejak didirikan tidak mempunyai nama khusus itu pada zaman pemerintahan Bupati Raden Adipati Arya Sutirta Pringgahaditirta tahun 1932 diratakan dengan tanah dan dibangun kembali karena seiring tergenang banjir luapan Sungai Pemali. Pembongkaran itu sesuai dengan prasasti yang terdapat di bangunan utama saat ini. Meski sudah berulang kali mengalami perbaikan, bangunan utama Masjid Agung yang terletak di bagian depan masih terjaga keasliannya.
Sejarah Masjid Agung Brebes ini dibangun kurang lebih pada abad ke-18, yaitu pada masih zaman Belanda ya. Kemudian pemugaran yang pertama itu dilakukan pada tahun 1932 oleh Bupati waktu itu, Bupati Kanjeng Tirto. Kemudian pemugaran berikutnya pada saat Bupati Sartono Gondo Suwandito. Lalu selanjutnya itu pada saat Bupatinya Syafrul Supardi. Dan pemugaran terakhir ini pada saat Bupatinya Pak Indra Kusuma yang terakhir. Itu tahun baru-baru ini, tahun 2014 ya, 2014 baru. Itu akhirnya seperti ini. Jadi yang asli ini yang daerah ini, yang di bagian dalam ini tidak boleh dirombak karena ini termasuk cagar budaya. Yang dirubah hanya ini bawahnya yaitu tegel marmer, yang tadinya itu ubin biasa. Kemudian juga yang di sebelah tembok-temboknya ini baru dikasih marmer. Tapi yang asli yang di sana di atas itu masih asli itu. Dari waktu pemugaran zaman Kanjeng Tirto. Dulu di atas ini banyak itu benda-benda pusaka. Ada pelana kuda, ada juga tombak. Tapi sekarang sudah diambil, sudah ditaruh di Pemkab Brebes. Itu sejarahnya sampai sekarang. Kepengurusan tadi ada dua macam, kepengurusan yayasan, kemudian yayasan ini membentuk pengurus takmir masjid yang mengurusi pelaksanaan sehari-hari itu takmir masjid. Di yayasan itu berdasarkan juga sudah terdaftar di akte notaris maupun juga di Kemenkumham sudah terdaftar. Kepengurusan jadi sehari-hari itu diurusi oleh takmir masjid yang mengurusi berbagai macam bidang, antara lain mengenai ya bidang peribadatan, bidang pembangunan dan lain-lain. Jadi fasilitas ini yang pertama adalah fasilitas untuk sholat berjamaah, yang kedua adalah pengajian, antara lain pengajian tiap hari itu ba'da asar pengajian, kemudian kuliah subuh tiap hari, lalu kuliah duha tiap hari Ahad, kemudian juga pengajian khotmil Quran itu tiap Senin Kliwon ya, dan demikian pula pengajian yang hari Jumat ya, Jumat pada asar. Itu fasilitas-fasilitas. Kemudian juga di samping itu ada perpustakaan masjid, juga ada usaha kesehatan masjid ya, UKM sudah sebelah sana. Di samping itu untuk rapat-rapat pengurus juga ada kantor ya, kantor sekretariat pengurusan masjid. Jadi itu fasilitas yang ada disediakan di Masjid Agung ini. Yaitu jadi termasuk yaitu fasilitas untuk kamera CCTV termasuknya juga ada, kemudian pembangkit listrik ya, pembangkit listrik yang apabila listrik mati itu sudah bisa dinyalakan, yaitu diesel pembangkit listrik. Jadi itu yang antara lain yang diusahakan oleh pengurus Masjid Agung Brebes ini, fasilitasnya. Prestasi masjid ini yang terakhir yaitu menjadi juara 2 masjid percontohan tingkat nasional di bidang riayah, di bidang pemeliharaan. Itu termasuknya nomor 2. Waktu itu mendapatkan juga
hadiahnya itu berupa jam digital yang di depan itu. Yang dinilai jadi terutama fasilitas yang ada, kemudian juga pemeliharaan termasuk juga kaligrafi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan tambahan yang di sebelah sini yang asli sini ya. Kemudian yang di luar itu adalah pembangunan tambahan yang itu termasuk dinilai, termasuk juga fasilitas yang ada yaitu perpustakaan, UKM dan lain-lain. Pengembangan ke depan rencananya memang yaitu karena kita ini masih belum memiliki semacam TPQ itu atau katakanlah pendidikan Al-Quran, kemudian PAUD kalau direncanakan seperti itu, yaitu dengan diusahakan nanti sebelah kanan kiri masjid ini kalau bisa dibeli kemudian nanti dijadikan tempat-tempat pendidikan untuk pendidikan untuk anak-anak TK dan PAUD itu, pendidikan Al-Quran. Jadi harapannya memang rencananya memang begini, kita masih membutuhkan membangun menara satu lagi yaitu yang sebelah utara. Hanya ini tentu saja akan dibicarakan dengan pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu karena dananya cukup besar, yang dulu aja ada 900 juta pembangunan menara, sehingga ini nanti akan diusahakan seperti itu, namun harus ada nanti bantuan dari pemerintah Kabupaten Brebes. Masjid yang dapat menampung jamaah sebanyak 3.500 orang ini hingga kini sudah mengalami pemugaran 3 kali, yakni pada tahun 1933, tahun 1979, dan tahun 2007. Namun, dalam perbaikan itu, bangunan lama berbentuk joglo dan kubah emas tetap dipertahankan. Di samping fungsi utamanya sebagai tempat sholat, lokasi masjid yang strategis di jalur Pantura ini juga sering digunakan untuk tempat istirahat bagi masyarakat yang melintas, baik dari arah barat atau dari arah Jakarta Cirebon maupun dari arah timur, yaitu arah Semarang dan Surabaya. Saya tahu ini masjid sangat tua sekali dan sudah mengalami beberapa pemugaran. Dan yang saya dengar karena saya masyarakat Brebes dan saya hampir tiap hari sengaja sholat jamaah atau sholat sendiri di Masjid Agung karena suasananya adem, lingkungannya juga sangat ramah, parkirnya juga sangat luas, dan yang saya dengar juga mendapat juara 2 kaitannya dengan pemugaran, kaitannya dengan kerapian masjid. Jami Masjid Agung ini di Kabupaten Brebes dapat informasi itu juara 2, dan itu sangat luar biasa bagi kami sebagai masyarakat Brebes. Otomatis dan di saat mudik Lebaran juga sangat ramai sekali, apalagi di sini dekat dengan sentra-sentra kaitannya dengan telur asin, oleh-oleh khas Brebes, otomatis sudah menjadi sudah menjadi bahan, sudah menjadi angan-angan dari para pemudik yang akan pulang ke Jakarta bahwa nanti transit di Masjid Agung Brebes karena ada oleh-oleh telur asin Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianatur Rossiho, asal saya dari Indramayu. Saya transit di sini, saya habis dari pesantren Magelang, habis itu saya transit di sini. Di Kota Brebes biasa tempat peristirahatan, transit mobil gitu.
Terus tempatnya juga nyaman, indah, terus bangunan juga bagus gitu. Ya nyaman aja di hati gitu. Setiap tahunnya kalau mampir pasti ke sini saya ke Brebes gitu, sambil makan-makan, istirahat, sholat gitu. Sambil itu ngobrol-ngobrol sama temen gitu habis sholat. Udah itu aja. Perlu kami laporkan bahwa Masjid Agung ini adalah utamanya adalah tingkat kabupaten itu semi pemerintah mestinya. Jadi setiap bulan itu kalau tanya di masjid-masjid lain mendapat subsidi. Tapi untuk Masjid Agung sementara adalah sudah cukup didanai dari jariah tersebut. Sehingga dari dana-dana yang ada kita bisa melengkapi fasilitas guna kenyamanan bagi para jamaah utamanya yang mampir di Masjid Agung, yaitu dengan rasa sejuk, nyaman, kita adakan AC. AC ini baru berkisar 2 tahunan. Di samping itu juga membeli fasilitas genset yang kekuatannya itu 40 kWh. Sehingga kalau listrik dari PLN itu mati, kegiatan Masjid Agung alhamdulillah tetap bisa jalan karena itu juga dilengkapi dengan alat UPS yang otomatis. Begitu listrik PLN mati bisa langsung dialirkan lewat genset. Di samping itu juga dalam rangka menghindari bau-bau di tempat WC, wudhu, ini kita pasang blower-blower sehingga orang yang mampir di Masjid Agung ini terkesan. Mudah-mudahan ini juga bisa lebih kita tingkatkan, yaitu kebersihan maupun tidak adanya bau yang tidak enak. Di samping itu juga kita selalu menghendaki jangan sampai terjadinya satu kesemrawutan karena jalan di depan Masjid Agung ini sudah sempit, juga ada para pedagang, sehingga petugas parkir diharapkan juga untuk mengatur ketertiban yang ada di jalan. Itu yang perlu kami sampaikan, sehingga mudah-mudahan dalam kurun waktu yang mendatang, seandainya ada lingkungan masjid yang berkenan melepaskan hak tanahnya atau lahannya, sebagai contoh dulu tempat wudhu bagi bapak-bapak itu dulu adalah tanahnya orang, kita beli dan harganya alhamdulillah kita juga tetap mendasar NJOP dan itu di atasnya malahan. Berarti kita tidak ada penekanan dan lain sebagainya sehingga terjadi suatu kata sepakat yang harmonis. Demikian tadi liputan kami di Masjid Agung Kabupaten Brebes. Semoga liputan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.